Kisah ini berfokus pada seorang pria bernama Tinggeng, seorang insinyur struktural. Berbeda dengan arsitek yang menitik beratkan pada desain dan estetika, seorang insinyur struktural bertugas memastikan keamanan fisik bangunan agar tetap kokoh dan tidak mudah goyah saat mengalami guncangan. Sepulang dari kantor, Tinggeng langsung menemui istrinya Alison untuk menanyakan persiapan acara besok siang. Mereka berencana mengadakan botram atau makan bersama para tetangga demi menjaga silaturahmi dan keharmonisan sosial budaya di lingkungan tempat tinggal mereka. Setelah berbicara dengan istrinya, Tinggeng menghampiri anak semata wayangnya Nathan. Namun, sebelum sempat mengobrol lebih jauh, televisi tiba-tiba menayangkan berita mendesak. Sebuah komet besar sedang meluncur menuju planet bumi. Meski begitu, para ilmuwan menenangkan publik dengan mengatakan bahwa komet tersebut tidak akan menimbulkan kerusakan besar karena akan hancur terlebih dahulu saat melewati lapisan atmosfer bumi. Keesokan paginya, Tinggeng kembali melihat berita tentang komet. Itu terkini hampir semua stasiun televisi menyiarkannya. Ia sempat heran, entah sepenting apa batu luar angkasa itu, sampai-sampai semua orang membicarakannya. Bahkan beberapa pembawa acara berita mulai bercanda, membayangkan apakah komet itu bisa dijadikan bahan mie instan atau terbuat dari daging babi hutan. Tak lama kemudian, Alison menyuruh Tinggeng pergi ke swalayan untuk membeli bahan makanan bagi acara botram hari ini. Ditemani Nathan yang ingin ikut jajan, mereka pun berangkat. Sesampainya di parkiran swalayan, Tinggeng melihat pesawat-pesawat militer melintas di langit. Ia sempat penasaran, tapi memilih tidak terlalu memikirkannya, lalu segera masuk untuk berbelanja. Namun saat sedang asik memilih bahan makanan, ponselnya tiba-tiba bergetar keras. Pesan darurat muncul di layar. Peringatan langsung dari Presiden. Beberapa detik kemudian, panggilan masuk dari Departemen Keamanan Nasional. Suara di ujung telepon terdengar tegas. Tuan Tinggeng, Anda dan keluarga telah terpilih untuk direlokasi. Segera menuju titik evakuasi terdekat. Sesampainya di rumah, sudah banyak tetangga yang berkumpul menonton berita tentang komet yang katanya akan jatuh sebentar lagi. Terbayang akan peringatan dari presiden sebelumnya, Tinggeng langsung menceritakan hal itu kepada istrinya Alison. Tak lama, semua orang pun fokus menonton siaran langsung. Detik-detik pecahan komet menghantam tengah lautan. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? 3, 2, 1. Pecahan komet itu menimbulkan gelombang kejut yang sangat besar. Saat mereka masih terpaku di depan televisi, Tinggeng kembali menerima peringatan darurat dari Presiden. Kali ini tidak hanya melalui ponsel, tetapi juga tayang di televisi. Pesan itu meminta Tinggeng dan keluarganya segera pergi ke lapangan udara terdekat dan menunjukkan barcode yang sudah dikirim melalui ponsel. Tanpa mengetahui alasan mengapa hanya keluarga mereka yang terpilih, Tinggeng dan Alison segera berkemas. Putra mereka pengidap diabetes. Obat yang paling penting untuk dibawa tentu saja insulin, satu-satunya penopang keselamatannya. Saat akan berangkat, Tinggeng menatap langit yang tampak terbakar akibat jatuhnya komet. Tidak ada waktu untuk panik, mereka pun langsung meninggalkan rumah. Namun baru saja berangkat, mereka dicegat salah satu tetangga yang mengeluhkan keluarganya tidak terpilih untuk evakuasi. Tinggeng tidak punya waktu untuk berdebat. Ia langsung melaju meninggalkan tetangganya dengan cepat. Malam tiba mereka terjebak kemacetan di jalan tol, penuh pengendara yang panik. Tak punya waktu untuk menunggu. Tinggeng memundurkan mobil dan memilih jalan reguler, berharap bisa lebih cepat sampai di lapangan udara. Setelah berhasil keluar ke jalan yang lebih aman, Nathan yang kedinginan mengambil selimut dari tasnya. Tanpa sadar, insulin pentingnya jatuh ke bawah kursi. Tak lama kemudian terdengar berita di radio. Para ilmuwan menemukan satu pecahan komet berukuran sangat besar. Menurut perkiraan, benturannya cukup untuk memusnahkan seluruh makhluk hidup di bumi, dan tabrakan itu diperkirakan terjadi dalam 48 jam ke depan, termasuk evakuasi ke lapangan udara, konflik di jalan, dan drama keluarga menghadapi bencana global. Setibanya di dekat Lanud, lalu lintas kembali macet, memaksa Tinggeng dan keluarganya turun dari mobil dan berjalan kaki. Di depan gerbang masuk, sudah banyak orang berkerumun. Kebanyakan dari mereka tidak terpilih untuk direlokasi. Tinggeng dan keluarga harus berdesak-desakan untuk maju ke depan hingga akhirnya berhasil menunjukkan barcode
di ponsel mereka. Di dalam lanut, beberapa pesawat evakuasi sudah disiapkan untuk membawa para orang terpilih. Tinggeng dan keluarga terlihat masih mengantri untuk mendapatkan gelang tanda pengenal khusus bagi mereka yang berhak naik ke pesawat. Setelah memakai gelang, mereka diminta menyortir barang-barang penting yang harus dibawa. Disinilah mereka menyadari sesuatu yang menegangkan. Insulin milik Nathan. Obat diabetesnya tidak ada di tas karena terjatuh di dalam mobil sebelumnya. Tinggeng segera menemui seorang tentara untuk menanyakan berapa lama lagi. Paling lama 20 menit, jawab tentara itu. Waktu yang tersisa sangat singkat, memaksa Tinggeng keluar lagi untuk mengambil insulin. Sementara itu, Allison mendekati tentara tadi untuk meminta bantuan, memastikan suaminya bisa kembali naik pesawat. Ketika ditanya alasan Tinggeng keluar, Allison menjawab untuk mengambil insulin yang tertinggal. Mendengar bahwa Nathan mengidap diabetes, para tentara segera membawa Allison menemui atasan mereka. Ternyata, penumpang dengan penyakit kronis seperti diabetes, kanker, TBC, serta kondisi kulit tertentu dilarang ikut dalam pesawat evakuasi. Dengan berat hati, Allison dan Nathan diusir dari area lanut, meninggalkan Tinggeng sendiri di tengah kekacauan. Beralih ke Tinggeng, yang sudah berhasil mendapatkan insulin milik Nathan, ia dengan cepat kembali dan berhasil melewati gerbang setelah menunjukkan gelang tanda pengenal. Karena Allison sudah tidak ada di area lanut, Tinggeng langsung bergegas ke lapangan, berpikir bahwa mereka sudah naik pesawat. Sempat bertanya kepada petugas, ia diminta segera naik karena pesawat akan lepas landas sebentar lagi. Setibanya di dalam pesawat, Tinggeng mencoba menghubungi Allison, tapi sinyal sangat buruk, membuatnya gagal. Melihat Tinggeng menenteng tas berisi obat, salah satu penumpang bertanya, "Loh, Mas, itu obat? Bukannya yang punya penyakit kronis dilarang ikut ya?" Saat itu juga, Tinggeng menyadari bahwa istri dan anaknya masih di luar. Dengan cepat, ia meminta turun dari pesawat. Tak lama kemudian terdengar peringatan darurat terkait warga sipil yang berhasil menerobos pagar pembatas. Ratusan orang yang tidak terpilih mencoba naik ke pesawat hingga terjadi kericuhan besar-besaran. Dalam kekacauan itu, seorang petugas tidak sengaja tertembak, menyebabkan selang bahan bakar terjatuh. Tinggeng segera berlari menjauhi pesawat dan melihat ledakan besar. Sementara itu, Allison tetap tenang dan berkata pada Nathan, "Tenang nak, itu bukan pesawat ayahmu." Mereka segera kembali ke mobil untuk menunggu Tinggeng. Namun karena kondisi Nathan mulai melemah dan membutuhkan obat segera, Allison memutuskan untuk mencari apotek terlebih dahulu. Sebelum pergi, ia meletakkan pesan tertulis di kaca depan mobil. Tinggeng sendiri selamat dari ledakan dan langsung menemui tentara yang sempat melihat Allison dan Nathan pergi keluar. Dengan cepat, ia kembali ke mobil dan menemukan pesan dari Allison. Dalam pesan itu tertulis bahwa Allison dan Nathan akan pergi ke utara, tepatnya ke rumah ayah Tinggeng, dan memintanya untuk menemui mereka di sana. Tinggeng menghela napas panjang. Kalau saja Nathan tidak mengambil selimutnya, insulin itu mungkin tidak akan jatuh. Mungkin semua ini tidak akan serumit ini. Allison berhasil menemukan sebuah apotek yang tengah dijarah. Karena situasi chaos, ia ikut menjara demi mendapatkan insulin untuk Nathan. Tepat saat ia mendapat obat itu, tiba-tiba muncul kelompok preman bersenjata yang ingin menguasai apotek. Beberapa preman terluka akibat tembakan, namun Allison beruntung bertemu seorang preman baik hati yang membiarkannya pergi. Saat itu, ia bertemu dengan pasangan suami istri, om dan tante, yang kebetulan menuju utara. Allison dan Nathan diizinkan nebeng bersama mereka. Dalam perjalanan, si tante melihat tanda pengenal Nathan dan menyadari bahwa mereka adalah keluarga terpilih. Dalam situasi darurat, manusia bisa berubah egois. Si om pun berusaha merebut gelang tanda pengenal Allison dan memaksa mereka keluar dari mobil, beralih ke Tinggeng, yang sedang berjalan sambil melihat komet jatuh di langit. Ia melihat truk berisi beberapa orang yang menuju utara dan memutuskan ikut naik. Di perjalanan ia bertemu pria bernama Samsul. Melihat gelang tanda pengenal Tinggeng, Samsul bertanya tentang pekerjaannya. Tinggeng menjawab bahwa ia insinyur bangunan. Dari Samsul, terungkap bahwa orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan bukan orang kaya atau pejabat, tetapi mereka dengan profesi penting. Dokter, guru, arsitek, insinyur, dan profesi yang dibutuhkan untuk membangun kembali peradaban. Samsul juga memberitahu bahwa
Rombongannya akan menuju lapangan udara di Kanada untuk naik pesawat ilegal ke tempat perlindungan rahasia. Dia mengajak Tinggeng, tetapi karena belum menemukan keluarga, Tinggeng menolak. Seorang penumpang iri mencoba merebut gelang Tinggeng, memicu perkelahian. Tinggeng mengambil palu dan menyingkirkan ancaman itu secara fatal. Sementara itu, Allison masih berkeliaran di jalanan. Setelah beberapa percobaan, seorang pengendara baik hati membantunya menuju Lanud. Nathan baru tiba di Lanud, diarahkan om dan tante untuk mengaku sebagai anak mereka agar lolos pemeriksaan. Di depan petugas, tante menunjukkan gelang Allison, sementara om mengaku kehilangan gelang. Nathan dengan berani mengaku bahwa ia telah diculik. Petugas akhirnya mengamankan Nathan. Allison tiba dan berlari ke gerbang, menceritakan kronologi, hingga bisa menemukan Nathan. Petugas medis segera menyuntik insulin dan memberikan stok tambahan, juga mencarikan bus militer untuk membawa mereka ke utara dengan aman. Pagi menjelang, Tinggeng berada di komplek perumahan kosong, mencari air dan memantau bencana. Fokusnya tetap pada keluarganya yang menuju rumah ayahnya. Menggunakan mobil milik pemilik rumah, ia langsung meluncur ke utara. Beberapa jam kemudian, ia tiba di rumah ayahnya, yang sedang santai bermain kartu meski situasi darurat. Allison dan Nathan tiba dengan bus militer, menelepon untuk dijemput. Akhirnya mereka bersatu kembali. Berita mengungkap bocornya informasi tempat perlindungan rahasia, yaitu bunker canggih di Greenland, dibangun sejak Perang Dingin. Samsul sebelumnya memberitahu cara menuju sana melalui pesawat ilegal di Kanada, yang mungkin satu-satunya harapan mereka. Tinggeng menyuruh Allison bersiap, namun ayahnya memilih tetap di rumah, pasrah pada takdir. Pecahan komet menimbulkan gelombang kejut, dan mereka segera berangkat menuju Kanada. Beberapa pecahan kecil komet jatuh, memicu ketegangan luar biasa. Setelah selamat, mereka menemukan mobil berfungsi dan melanjutkan perjalanan. Sampai di lapangan udara Kanada, pesawat terakhir akan lepas landas. Tinggeng menghadang pilot, yang awalnya kesal, namun luluh melihat kondisi keluarga kecil itu. Mereka naik dan terbang ke Greenland. Di udara, gelombang kejut menghentikan dua mesin pesawat, tetapi semua penumpang selamat. Menuju bunker rahasia, melambaikan tangan pada tentara di lokasi. 9 bulan kemudian, planet bumi terlihat hancur. Peradaban manusia lenyap. Hanya reruntuhan tersisa. Cahaya matahari masih terlihat. Namun permukaan bumi sangat berbeda. Dari luar angkasa, 95% daratan rusak akibat komet. Beberapa titik selamat, termasuk Indonesia, namun manusia tetap menghadapi masalah sosial dan ekonomi. Pesan moral, bencana alam berada di luar kendali kita. Yang bisa dikendalikan adalah reaksi dan tindakan kita. Alam tidak membutuhkan kata-kata mutiara, tetapi aksi nyata. Saya Tinggeng mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tamat.